Tahukah kamu bahwa komoditas yang dulu menjadi kebanggaan bangsa ini kini sedang tergerus perlahan? Tanpa kita sadari, ratusan miliar rupiah devisa berpotensi bocor. Produk-produk kelapa impor membanjiri pasar, dan industri kelapa nasional bisa jadi berada di ujung tanduk. Ini bukan sekedar cerita harga kelapa turun. Ini adalah kisah tentang kebocoran devisa, invasi impor, dan ancaman nyata terhadap masa depan kelapa. Potensi hilangnya pendapatan negara serta kebocoran devisa tanpa disadari terjadi cukup besar dalam sektor kelapa. Tidak kurang dari 250-500 miliar devisa bisa hilang akibat impor beberapa produk turunan kelapa, salah satunya karbon aktif dari beberapa negara seperti Cina, Jepang, India, dan Sri Lanka. Karbon aktif ini banyak digunakan sebagai penyaring air bersih dalam industri air mineral yang volumenya sangat besar di Indonesia. Celakanya, arang batok kelapa sebagai bahan baku karbon aktif impor sebagian besar justru berasal dari Indonesia. Tidak heran jika beberapa perusahaan karbon aktif asing mulai berekspansi dan membuat pabrik di beberapa kota penghasil kelapa seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Ancaman lain datang dalam bentuk serbuan produk kelapa impor di pasar swalayan Indonesia. Beberapa tahun terakhir, kelapa muda segar dari Thailand mulai membanjiri kota-kota besar di Indonesia. Harganya 2 hingga 3 kali lipat dari kelapa lokal di pedagang kecil. Daya tariknya ada pada presentasi airnya yang harum. Kulitnya sudah dibersihkan rapi, bentuknya bulat sempurna dan kerucut. Padahal, varietas dan kualitas yang sama bisa dihasilkan oleh ahli pemulihan kelapa di Indonesia. Bahkan, kemasan yang sama dapat dibuat dengan teknologi sederhana hasil karya lokal. Yang lebih menyakitkan lagi, negara-negara seperti Thailand dan Malaysia membeli kelapa segar langsung dari Indonesia. Setiap hari, ratusan ribu hingga 1 juta butir kelapa dikirim dari Riau ke kota Batu Pahat, Malaysia, menggunakan kapal kayu berkapasitas 100.000 sampai 150.000 butir. Di Malaysia, sebagian kelapa diolah, sisanya dikirim lewat darat ke Thailand untuk diolah lebih lanjut. Inilah sebabnya harga kelapa segar di kawasan ini seringkali dikendalikan oleh pembeli asal Malaysia, bukan oleh petani kita. Kita yang menanam, mereka yang memanen keuntungan. Menurut APCC tahun 2014, ekspor nasional produk kelapa kita pada tahun 2013 mengalami penurunan signifikan sebesar 24%, dari 1.355 miliar US dollar pada tahun 2012 menjadi 1.030 miliar US dollar pada tahun 2013. Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian bahkan mencatat bahwa penurunan yang terjadi pasca tahun yang sama jauh lebih besar lagi, yaitu sebesar 35,9%. Selain itu, masalah terbesar justru ada di hulu. Luas lahan kelapa terus menyusut, tergantikan oleh komoditas lain. Di Riau saja, 20.000 hektar lahan kelapa berubah menjadi perkebunan kelapa sawit hanya dalam waktu 3 tahun terakhir. Laju peremajaan pun memprihatinkan, hanya 25.000 hektar per tahun, atau 0,7% dari total lahan kelapa yang ada. Itu berarti butuh 60 tahun untuk meremajakan seluruh pohon kelapa kita. Jika terus seperti ini, apakah kita sudah siap? Jika kita hanya akan punya cerita, bukan industri kelapa. Jangan sampai kita menyia-nyiakan anugerah alam yang telah lama menghidupi negeri ini. Hampir tidak ada tanaman lain yang bisa memberikan manfaat sebanyak yang diberikan oleh tanaman kelapa. Tanaman kelapa mampu menyediakan banyak manfaat dari pangan, pakan, ternak, serat, hingga bahan bakar. 4 produk tanaman kelapa tersebut sering disebut dengan 4F: food, feed, fiber, dan food. Istilah yang dekat dengan maraknya isu ketahanan pangan global belakangan ini. Kelapa
memberi manfaat berlimpah dari setiap bagian tanamannya. Dari daun sampai akar, kelapa adalah tanaman berharga dan berkah yang disediakan alam kepada manusia, terutama untuk Indonesia. Negara ini adalah produsen kelapa yang besar, tetapi mengapa potensi itu belum sepenuhnya menjadi kekuatan ekonomi? Di beberapa negara, penghasil kelapa seperti Filipina dan Sri Lanka, nilai pendapatan ekspor kelapa dan produk turunannya bisa sebesar 3% dan 4% dari total ekspornya. Sementara itu, untuk negara kecil di Pasifik seperti Samoa dan Kiribati, jumlahnya bahkan mencapai 12% sampai 50%. Potensi devisa Indonesia dari produk turunan kelapa cukup besar. Jika misalnya 40% saja dari total buah kelapa yang dihasilkan Indonesia diolah menjadi berbagai produk kelapa tanpa membuang hasil sampingannya, maka potensi pendapatan ekspornya dapat berkisar antara 85 triliun sampai 102 triliun. Angka ini akan menempatkan kelapa dalam urutan kedua setelah sawit untuk perolehan ekspor yang tercatat sebesar 189,7 triliun. Bedanya adalah luas lahan sawit saat ini berkisar 13,5 juta hektar atau sekitar 3,5 kali lebih besar daripada luas lahan kelapa. Misalnya, luas perkebunan kelapa ditambah paling tidak 5-6 juta hektar, maka akan terjadi penambahan bahan baku sebanyak kurang lebih 20-24 miliar butir kelapa per tahun. Penambahan ini akan menutupi kekurangan bahan baku yang sejak beberapa tahun lalu telah disuarakan oleh kelompok industri sebesar 11 miliar butir. Dengan penambahan ini, produksi dan ekspor produk turunan kelapa kita tentu meningkat. Perbedaan lain adalah industri pengolahan kelapa membuka lebih banyak lapangan kerja, berdampak ekonomis lebih luas, serta menyentuh petani-petani kecil sebagai pemilik kurang lebih 98% dari kebun kelapa yang ada di Indonesia. Volume perdagangan produk kelapa secara global dalam beberapa tahun diperkirakan akan terus meningkat, mengingat munculnya kesadaran global terhadap sumber pangan alami dan sehat, serta pentingnya upaya-upaya yang mendukung pengembangan berkelanjutan. Sebagai contoh adalah pertumbuhan pasar air kelapa, sebagai minuman segar siap saji yang secara global dilaporkan kini sebesar 2 miliar US dollar dan diprediksi meningkat menjadi 5 miliar pasca tahun 2020. Munculnya kelapa hibrida yang merupakan hasil persilangan dari varietas kelapa dalam atau kelapa tinggi dan genjah atau kelapa pendek cukup dikenal di Indonesia, terutama pada pertengahan tahun 1970-an hingga akhir tahun 1980-an. Hasil kawin silang ini diharapkan dapat memberikan buah yang banyak serta batang kelapa yang cukup kuat untuk menyangga buah-buah tersebut dan tidak terlalu tinggi sehingga memudahkan ketika panen. Program ini dikembangkan atas kerjasama dengan pihak Prancis, dirancang untuk mendorong peningkatan produksi kopra secara nasional yang kala itu dirasa tidak cukup untuk menyuplai industri minyak kelapa. Program nasional ini dilakukan dengan pembagian bibit kelapa hibrida kepada petani yang tersebar di seluruh Indonesia. Program ini cukup sukses, mengingat penanaman dan persebarannya hampir merata di seluruh Indonesia. Namun, mengacu pada hasilnya, oleh kebanyakan petani, program ini sempat disebut gagal. Kegagalan tersebut karena kelapa hibrida tidak memberikan hasil buah yang maksimal. Di banyak tempat, kelapa hibrida tidak berbuah banyak, dan jika berbuah pun hanya kecil-kecil. Menurut Prof. Hengki Novarianto,
peneliti senior dari Balai Penelitian Palma Badan Penelitian Pertanian di Manado, Sulawesi Utara, yang petani maksud dengan gagal tersebut disebabkan tidak adanya perawatan tanaman yang baik. Berbeda dengan kedua jenis induk tinggi dan induk pendek bisa tumbuh dan berbuah dengan perawatan minim, kelapa hibrida memerlukan penyiangan dan pemupukan untuk memberikan hasil yang maksimal. Jika perhatian terhadap tanaman kelapa, perkebunan, dan petaninya terus berkurang seperti yang digambarkan di atas, dipastikan lahan perkebunan kelapa lama-kelamaan akan terus berkurang. Laju pengurangan kebun tanaman kelapa akan terjadi lebih cepat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan lahan untuk peruntungan lain seperti pemukiman serta industri. Dalam kondisi demikian, kelapa yang telah menjadi bagian dari budaya dan sejarah Indonesia akan tersisa sebagai cerita belaka. Perhatian terhadap tanaman kelapa perlu didorong untuk beberapa alasan. Pertama, kontribusi tanaman kelapa terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kedua, kedekatan tanaman kelapa dengan budaya dan kehidupan masyarakat kita sejak dahulu kala. Ketiga, fungsi lingkungan tanaman kelapa salah satunya adalah sebagai penahan abrasi pantai. Keempat, prospek ekonomi tanaman kelapa dan seluruh bagiannya dapat diolah menjadi komoditas ekspor. Kelima, sebagian besar petani kelapa hidup dalam garis kemiskinan. Untuk alasan terakhir, jika pengembangan dan pelestarian tanaman kelapa terjadi, berarti turut membantu jutaan petani miskin yang bergantung pada tanaman kelapa. Tanaman kelapa merupakan tanaman yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal ini mengingat penggunaannya dan kedekatannya pada kehidupan sehari-hari masyarakat. Manfaat produk kelapa terhadap kesehatan, potensi ekonomi tanaman kelapa, serta sifat tanaman kelapa dan produknya. Jika dikelola dengan tepat, tanaman kelapa dapat mendukung upaya pelestarian lingkungan. Tanaman kelapa juga ramah terhadap tanaman lain, sehingga dalam praktik budidayanya dapat ditanami tanaman sela atau campur dan memberikan manfaat ganda kepada petani. Penanaman campur seperti ini cocok karena memberikan efek shading dan tutupan dari cahaya matahari langsung. Efek shading juga akan meningkatkan daya tanah dan daya ikat tanah terhadap air akibat rendahnya evaporasi. Selain itu, tanaman sela di perkebunan kelapa akan menjaga keseimbangan unsur hara sehingga dapat mempertahankan kondisi dan kesuburan tanah. Tanaman lain yang bisa ditanam dan menunjukkan peningkatan produksi dari efek shading adalah coklat, lada, jahe, cabai, terong, dan rangi. Kelapa adalah pohon kehidupan, dan kehidupan itu harus kita jaga. Dari akar yang mencengkeram tanah, daun yang menari di angin, hingga buah yang memberi gizi dan penghidupan. Inilah saatnya kita memandang kelapa bukan sekedar tanaman, tetapi sebagai masa depan ekonomi rakyat, penjaga lingkungan, dan kebanggaan bangsa. Indonesia, negeri kelapa. Mari kita bangkitkan kembali kejayaan pohon kehidupan.